Baik, selamat malam teman-teman seluruh Indonesia perawat, terutama di sejagat antero. Malam ini kita ketemu kembali dalam channel kami Nurse Cafe. Malam ini kedatangan tamu yang sungguh luar biasa teman-teman. Sebelum saya sapa tamu malam ini, saya sapa dahulu perawat seluruh Nusantara. Selamat malam, jangan lupa selalu prokes dan tetap jaga kesehatan walaupun pandemik sudah menurun, tetapi isunya pandemik COVID-19 katanya akan naik kembali, tapi tetap kita prokes. Baik teman-teman perawat seluruh Indonesia, jangan lupa di Nurse Cafe untuk selalu subscribe, like, dan komen untuk memberikan satu support semangat kepada kami, di mana kami Nurse Cafe ingin akan selalu menghadirkan berita-berita aktual baik secara internal maupun eksternal. Malam ini sungguh berbahagia, saya kedatangan tamu yang sangat fenomenal, seorang advokat muda yang punya background perawat. Beliau adalah Ricky Wirawan yang biasa disebut Ricky Will. Beliau juga punya YouTube yang selalu podcast yang selalu up to date, saya perhatikan, dan memang luar biasa dia dengan menampilkan beberapa tokoh-tokoh baik di keperawatan maupun di luar keperawatan. Baik, teman-teman, kita sapa dulu kepada rekan kita perawat, sesama perawat. Selamat malam Mas Ricky Wirawan. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Gegen. Waalaikumsalam. Ini saya terima kasih banyak untuk kedatangan di Nurse Cafe. Luar biasa karena saya juga mengejar-ngejar sampean, ini susah sekali nih dengan kesibukannya nih. Ya baik Mas, sebelum kita nanti masuk dalam substansi ngobrol-ngobrol santai sesuai dengan judulnya Nurse Cafe, ngopi perawat. Ya, jadi silahkan, mungkin sampean bisa memperkenalkan diri dulu ini sebelum saya perkenalkan yang lebih jauh lagi gitu. Sesungguhnya siapa sosok satu yang sangat fenomenal, yang sangat hangat ini di Jawa Timur ini. Silahkan Mas. Terima kasih sebelumnya Pak Gegen dan rekan-rekan sejawat di Seantero Nusantara. Perkenalkan, nama saya Ricky Wirawan, saya putra daerah asli Surabaya. Jadi kebetulan saya juga pernah menikah, sekarang punya 2 anak, dan saya rawat semua sekarang. Apalagi nih Pak Gegen? Bingung ini saya ini. Sudah berapa lama jadi perawat? Nah, saya lulus diploma 3 keperawatan. Pertama gini, awalnya itu saya lulus SMA tahun 2009. Lalu saya masuk, awalnya itu sejujurnya ya, saya kuliah perawat ini dipaksa oleh orang tua saya. Karena ya, pada saat itu orang tua saya lagi maksud, jadi saya diarahkan untuk kuliah perawat dan bisa merawat orang tua saya sendiri gitu loh. Ya, saya mencoba untuk mendaftar ke D3 keperawatan Poltekkes Kemenkes Surabaya. Alhamdulillah saya masuk, Pak. Jadi di situ pada saat zaman saya dulu ada 80 orang yang keterima, tapi 40-nya itu dari SMA. 40-nya ini dari Proksus, yang mereka ini lulusan SPK. Oh. Jadi mereka ini yang usianya sudah lansia-lansia, sudah senior-senior, yang ada 2 kelas yaitu reguler dan non-reguler. Kebetulan alhamdulillah saya masuk ke dalam deretan yang reguler, yang dimana yang reguler ini SPP-nya ini setengah, Pak, setengahnya dari yang non-reguler gitu. Oh. Jadi cuma 1.600.000 pada saat itu. Iya. Pada saat saya kuliah dulu, saya sempat juga bekerja sampingan, jadi pegawai pesan antar McDonald pernah, jadi tidak pulang ke rumah pada saat itu. Pulang kuliah langsung kerja, antar pesanan cepat saji gitu. Saya juga habis dari situ, saya ikut audisi untuk jadi announcer freelance, jadi penyiar radio, Pak. Alhamdulillah saya masuk. Nah, dari situlah saya awalnya untuk berani berbicara di depan umum dan mengasah keterampilan speaking saya itu dari situ. Lalu tahun 2012 saya lulus,
saya bekerja di rumah sakit. Ya karena ya mungkin sudah bukan rahasia umum Pak ya, perawat di Indonesia ini sangat kurang dihargai ya. Jadi saya selama jadi perawat 8 tahun, saya tidak pernah menerima gaji UMK. Nah pada saat saya bekerja sebagai perawat ini, perbedaan gaji antara lulusan S1 sama D3 itu nggak jauh Pak. Bahkan ada beberapa rumah sakit yang gaji lulusan D3 sama S1 ini sama gitu loh. Padahal sama-sama baru. Nah, saya berpikir memang semenjak SMA saya kepingin jadi pengacara. Nah, dari situ saya ngumpulin uang untuk kuliah lagi S1. Tapi saya mikirnya untuk ambil sarjana hukum. Nah, disitulah awal perjalanan saya menjadi seorang advokat, sampai tertati-tati, sampai ya Bapak mungkin tahu sendiri, rumah tangga juga sampai saya korbankan, tapi itu tidak masalah. Yang penting sekarang saya menikmati di dunia advokat ini, dan yang penting bisa memberikan ilmu saya abdikan kepada perawat-perawat untuk menegakkan keadilan bagi perawat di seluruh Indonesia. Tadi Mas cerita mengenai bagaimana testimoni jadi seorang advokat yang memang sebetulnya cita-cita dari SMA sudah jadi advokat, lalu masuk perawat dan melihatkan kondisi perawat sesungguhnya. Mungkin ya jujur saja saya juga punya testimoni tersendiri bagaimana ketika bekerja di area tatanan klinisi kita diberlakukan yang sesungguhnya menurut saya kurang mempunyai tempat di sejawat kita. Nah, tetapi lebih kecenderungan untuk masuk akper dulu ya sewaktu itu ya, karena memang kondisi orang tua, sehingga sampean merasa ya sudah ngikutin orang tua seperti itu, dan akhirnya sampai itu dia akhirnya lulus sampai D3 seperti itu, lalu ngelanjutin lagi langsung ke S1 hukum ya seperti itu. Nah, apakah ada cita-cita untuk melanjutkan lagi untuk S1 keperawatan? Apakah memang sekarang fokus untuk di sarjana hukum? Oke. Pertanyaan yang menarik ini dari Pak Gegen. Ya. Nah, kebetulan sekarang saya statusnya adalah mahasiswa di Unsuri Magister. Saya ambil magister Pak, dan di situ saya ambilnya magister untuk khusus tindak pidana korupsi. Nah, karena saya melihat ada peluang yang bagus di situ. Nah, nantinya ketika umpama saya ditawari untuk scholarship untuk lanjut ke alih jenjang ya dari D3 keperawatan ke S1 keperawatan, insya Allah I will take it. Jadi memang keinginan saya, walaupun saya kuliah keperawatan ini memang dasarnya memang ada yang sudah saya sebutkan tadi, namun secara tidak langsung saya sudah mencintai profesi ini. Karena memang saya sudah merasakan jatuh bangunnya menjadi seorang perawat. Lalu karena saya bekerja jadi perawat ini pun saya bisa menabung untuk kuliah S1 saya, untuk melanjutkan ke pendidikan profesi khusus advokat, dan lain sebagainya. Sehingga saya memiliki nazar untuk saya harus membantu bidang keperawatan Indonesia, dan saya harus lebih peduli terhadap organisasi, dan di mana banyak sekali perawat-perawat yang kurang mengetahui tentang organisasi kita sendiri, Pak. Dan banyak saya tanya kepada mereka, bahkan ketua, gampangannya Surabaya lah, ada beberapa teman saya lah di Surabaya. Saya tanya, ketua Surabaya, PPNI Surabaya, itu tahu nggak namanya? Mereka banyak yang nggak kenal. Intinya iuran dan seperti itulah, Pak. Ya, intinya kita di sini tidak dalam konteks untuk mengomentari organisasi kita, namun di situ sudah mencerminkan beberapa dari teman-teman ini banyak yang tidak mau tahu. Nah, tapi dengan adanya tidak mau ini, tapi aneh bagi mereka. Lah, duit iurannya kemana gitu. Nah, itu kan aneh. Nah, dari situlah saya masuk untuk mendalami ilmu hukum, mendalami segala peraturan dalam keorganisasian sebuah organisasi, dan saya memberikan ilmu pengetahuan tentang keorganisasian ini kepada mereka, Pak. Karena juga saya melihat semua profesi tak akan lepas dari payung hukum, itu pasti. Undang-undang apapun pasti ada, profesi apapun pasti ada. Nah,
di situ saya melihat bahwasanya banyak perawat yang tidak mau belajar hukum, sehingga di situ menjadi celah untuk perawat ini gampang dilakukan untuk intimidasi dan lain sebagainya. Nah, di situ saya merasa terpanggil jiwa saya, dan nantinya keinginan saya memang tidak akan fokus untuk sampai S3 keperawatan, karena nanti mentok keinginan saya ingin kuliah lagi sampai doktor ilmu hukum, lalu S1 perawat, mungkin sampai itu, Pak. Jadi untuk perawatnya mentok S1 saja, enggak masalah. Karena untuk ngejar regulasi, Pak, untuk Iya. praktek mandiri saya biar tetap bisa berjalan. Oh, sekarang praktek mandiri juga berarti ya, perawat? Insya Allah. Oh, Tapi iya. jarang nyuntik, Pak. Lebih banyak nerima job jadi pengacaranya. Ya, artinya kalau saya tanya bisa tanya jawabannya satu, apakah mencintai perawat, apakah menjadi advokat? Good of all. Semuanya, Pak. No, semuanya. Kalau kan pertanyaan dua ini kan harus dijawab satu sebetulnya kalau saya lihat. Tetapi memang sampean melihat dari sejarah perkembangannya untuk jadi perawat, untuk jadi advokat, karena jasanya di perawat juga ada sebetulnya. Agak susah jawaban seperti itu. Tapi karena memang begini, saya melihat dasar sampean permasalahan yang ada adalah perawat, sehingga tergugah untuk belajar regulasi aturan-aturan terkait dengan perawat. Karena ketika hidup itu bermakna, ketika hidup itu berguna adalah ketika orang lain merasakan sampean punya jasa. Sebetulnya itu titik terangnya kalau saya lihat. Jadi ingin melakukan perubahan itu tentu harus dari kita dulu sebelum orang lain bisa berubah. Ya kan, sampean bisa melihat, saya juga bisa tahu bagaimana perawat UMP-nya pun tidak nyampe UMP. Bagaimana perawat untuk bilang sejahtera juga tidak sampai ke sana. Apalagi standarisasi gaji kalau kita seleri dari perawat sendiri sampai sehari ini pun memang tidak nampak, walaupun memang tidak ada regulasi yang nyata mengenai seleri. Tetapi itulah sebetulnya profesi, mestinya dihargai. Tetapi nampaknya sampai hari ini kita jujur saja sampai hari ini pun sebetulnya yang namanya gaji perawat juga masih fluktuatif, naik turun. Yang sebetulnya apakah kita harus berjuang sendiri untuk seperti itu? Apakah organisasi harus berjuang? Kita juga nggak tahu yang mana yang duluan. Saya kira malam ini sungguh luar biasa. Saya bisa menggali dari seorang Ricky yang punya visi yang sungguh luar biasa. Nah, saya ingin tanya kembali nih, sudah perawat menjadi 8 tahun perawat ya waktu itu. Nah, apakah dari 8 tahun itu sudah melihat ada sesuatu yang bisa dicermati tentang perawat sendiri sebelum hijrah ke perawat? Karena cukup 8 tahun itu cukup luar biasa, bisa melihat akar permasalahan yang ada dalam perawat. Terima kasih Pak Gegen. Jadi saya akan jawab. Selama 8 tahun, jujur terus terang, saya masih belum berpikir untuk mempelajari tentang regulasi tentang segala organisasi maupun peraturan perundang-undangan yang ada terkait perawat, Pak. Nah, pemikiran saya ada semenjak ketika saya sudah memasuki kuliah di semester mau akhir, Pak, untuk S1-nya, S1 Hukum. Nah, di situ saya mendalami, mencermati yang selama bertahun-tahun ini saya sudah lakukan, sudah tempuh. Itu ada kekeliruan di situ, ada ketidakadilan di situ terhadap perawat. Bahkan yang saya lihat, yang saya fokuskan sampai detik ini, memang di dalam undang-undang tidak regulasi atau tidak tersusun secara rapi. Seperti ini contohnya. Kita melakukan tindakan, contoh gampangannya di IGD atau UGD. Kita yang melakukan, tapi kenapa kok profesi sebelah itu yang malah dapat insentif? Nah, itu kan aneh. Nah, di situ saya ingin mempelajari tentang hal terkait, Pak. Dan rencananya itu yang akan saya masukkan di dalam tesis saya nantinya. Tapi nanti akan saya fokuskan ke korupsi di bidang swasta. Nah, saya
rencananya ya karena saya ambilnya ke korupsi, jadi korupsi di rumah sakit swasta gitu aja nanti terkait itu. Mungkin ya kalau ketemu lah, kalau nggak ketemu saya pindah judul mungkin ya. Ya itu salah satu temuan sebetulnya ya yang bisa dirasakan. Terus apalagi selama 8 tahun ini selain insentif ini, apakah ada dari pihak, kan di rumah sakit itu ada yang namanya komite, kemudian ada bidang perawatan, ada diklat, kemudian ada yang namanya organisasi profesi tingkat komisariat. Itu bagaimana peran selama 8 tahun di rumah sakit itu kelihatannya? Nah, karena memang saya jujur Pak, 8 tahun ini saya nomaden. Jadi saya berpindah. Tujuan saya berpindah-pindah ini hanya satu. Saya ingin menemukan mana sih rumah sakit yang berani menggaji perawat UMK atau layak lah. Masa non sewu, mohon maaf, masa kalah sama mohon maaf cleaning service yang ada di mall, Pak. Nah, teman saya aja ada yang bekerja sebagai cleaning service di mall Royal Plaza, itu malah gajinya UMR, Pak. Di zamannya masing-masing. Tapi gaji saya sebagai perawat ganti rumah sakit mungkin cuma naik 100-200 ribu. Tapi itu sama saja, masih under UMR lah Pak. Nah padahal UMR ini kan sudah ditentukan, kenapa kok UMR? Nah itu kan sudah dihitung-hitung dari pendapatan per kapita, terus pengeluaran, harga kebutuhan pokok, dan lain-lain. Nah logikanya bagi saya, kalau enggak sampai menyentuh angka UMR, kalau gaji tersebut enggak menyentuh angka itu, berarti ada yang kurang nantinya. Ada yang beberapa yang kebutuhan ini enggak terpenuhi. Dan faktanya memang seperti itu, Pak. Tapi cara merubah mindset teman-teman ini, teman-teman sejawat ya, kalau bagi saya itu agak-agak susah gampang gitu loh, Pak. Saya sudah mengatakan berkali-kali, ayo Pak, change your mind. Kita memang butuh pahala, tapi pahala tidak bisa kita makan, bro. Untuk urusan pahala, kita ngasih makan kucing di jalan, itu sudah pahala. Nah, itu yang susah, Pak. Nah, itu loh yang saya rasakan ini untuk menjadi pelopor perubah pemikiran mereka ini yang susah. Sehingga saya memberanikan diri untuk setelah saya hayati, setelah saya pelajari bertahun-tahun amati, saya memberanikan diri untuk maju menjadi calon ketua DPD PPNI Kota Surabaya. Di situ nantinya saya insya Allah akan berperan aktif kalaupun nanti terpilih. Dan di situ alhamdulillah di Surabaya saya adalah perawat dan advokat pertama dan satu-satunya se-Surabaya. Gitu. Ya mungkin dari itu, Pak. Ya. Tadi sangat menarik mengenai kaitannya dengan UMR atau UMP. Lalu Mas Riki mencoba menggairahkan dan mencoba mengajak teman-teman supaya sadar terhadap keadaan kondisi. Sebetulnya organisasinya atau anggotanya yang harus kita sadarkan. Ada salah satu pasal di dalam ADART ini pendidikan tentang kaderisasi pengkaderisasian ini harus dijalankan secara maksimal. Yeah. Namun faktanya kan tidak ada. Yeah. Nah, disitulah itu sebenarnya menjadi peran organisasi juga, Pak. Karena kita tahu organisasi bisa hidup karena ada beberapa ya campur tangan lah dari anggota dan juga donatur ya kan. Tapi fakta yang terjadi tidak seperti itu. Nah, saya ingin merubah sistem yang sudah ada dari dulu, yang nantinya kita kalau diberikan, kita juga harus memberikan gitu loh Pak. Jangan kita cuma diberi aja, tapi kita hanya menggunakan nama besar yang nantinya mereka anggota ini ditakutkan dengan regulasi yang seenaknya sendiri gitu loh. Contoh, ada beberapa anggota yang saya tanya, kenapa kok nggak protes gini? Kamu tanya iuran aja, tapi nggak tahu kemana. Kenapa nggak tanya? Jawabannya mereka cuma satu, Pak, takut regulasi. Regulasi yang nantinya akan dipersulit ketika memperpanjang sesuatu seperti STR dan lain-lain. Dan itu memang nyata adanya, Pak.